Ayo, ajak Riko yang sudah membukakan pintu mobilnya. Melissa menggeleng, dia masih nampak ragu. Sudah sangat larut malam. Riko melihat jam di pergelangan tangannya yang sudah menunjukkan pukul 11. Tapi kemana? Jawab Melissa pelan. Dia pun sangat bingung harus kemana. Masuklah dulu, angin malam tidak bagus untuk tubuh. Dengan langkah gontai, Melissa menuruti perintah Riko. Kemudian masuklah dia ke dalam mobil sedan berwarna hitam itu. Bagaimana? Aku harus mengantarmu kemana malam ini? Tanya Riko setelah menyalakan mesin mobilnya. Entahlah, jawab Melissa di sela isak tangis. Hei, jangan menangis. Apa yang terjadi? Kamu bisa menceritakannya kepadaku. Riko nampak panik. Dia sesekali melirik ke arah Melissa yang masih tersisa. Oke, baiklah, jika kamu tidak mau bicara, aku antar kamu ke hotel tempatku menginap. Melissa yang mendengar itu langsung menoleh dan menatap Riko dengan tajam. Haha, jangan salah sangka dulu. Kita satu hotel yang sama, namun di kamar yang berbeda. Ucap Riko menjelaskan seakan ia tahu tetapan dari gadis di sebelahnya itu. Riko tersenyum tidak percaya dengan kejadian malam ini. Niatnya untuk mendatangi acara reuni sekolahnya justru membawanya bertemu dengan gadis yang beberapa waktu ini menyita pikirannya. Aku nggak tahu alasanmu menangis malam ini dan tujuanmu datang ke sana. Tapi biarlah, aku bahagia bersamamu, Mel. Gimana dok? Tanya pria tinggi itu pada dokter yang baru saja keluar dari ruang pemeriksaan. Sudah membaik, sesak napasnya pun berangsur normal. Hanya butuh istirahat sebentar, jawab dokter berkacamata tebal itu. Reza bernapas lega, dia mengusap wajahnya pelan. Tubuhnya yang basah kini mulai mengering. Perlahan dia buka pintu yang tadi tertutup rapat. Melangkahkan kakinya mendekat pada wanita yang terbaring lemah dengan tertutup selimut sebatas perut rampingnya. Kita bertemu lagi, ndak? Aku pikir kamu gak akan datang. Ceklek. Reza menoleh, ternyata Ardi yang datang. Ja, lo datang sama siapa tadi? Tanya Ardi pelan. Reza yang mendengar perkataan Ardi langsung membulatkan kedua matanya. Gila lo, bini gue, teriaknya kemudian langsung bangkit meninggalkan Ardi dengan Amanda yang masih tidak sadarkan diri. Ya Tuhan, Ra, maafin aku, maaf. Reza terus saja bergumam sambil melangkah menuju parkiran. Langkahnya terhenti saat dia mengingat kejadian sebelum datang kemari. Mobil gue di sana. Ya ampun, kenapa gue sampai lupa kalau kesini sama Ardi? Dengus Reza kesal. Pikirannya yang kalut dan Reza takut benar-benar membuat otaknya buntu. Dia rogoh ponselnya di saku celana yang masih sedikit basah itu. Mati? Sial banget sih gue. Reza membuang ponselnya yang tidak lagi berfungsi karena basah saat Reza menolong Amanda di kolam renang. Dia kembali masuk ke dalam rumah sakit, berharap Ardi masih di sana. Tapi saat dia membuka pintu, terdengar isak tangis lirih seorang wanita yang dia hafal betul suaranya. Kamu sudah sadar? Tanya Reza kemudian. Ardi yang menoleh pun nampak bingung dengan kedatangan Reza kembali. Terima kasih, Za, ucap Amanda pelan. Ada apa? Tanya Ardi penasaran. Pinjam mobil, gue mau balik ke sana. Ardi langsung merogoh saku celananya untuk meraih kunci mobilnya, dan dia berikan kepada Reza. Aku pamit ndah, ucap Reza sebelum pergi. Tunggu, jawab Amanda. Ada apa? Reza yang sudah selangkah terpaksa berhenti. Kemarilah, aku mohon, pinta Amanda memelas. Aku buru-buru ndah, hanya sebentar, kemarilah. Amanda mengulurkan tangan kanannya berharap Reza mau meraihnya. Reza menarik napasnya berat, namun kakinya melangkah menuju ranjang tempat Amanda terbaring. Hanya sebentar ya, ucap Reza. Ia pun mengeluarkan tangan kanannya pada Amanda. Wanita pucat itu terkejut saat melihat cincin putih melingkar di jari manis Reza. Ini bukan cincin pertunangan kita, Ja? Tanya Amanda, seakan menahan sasa. Iya, ini cincin pernikahanku. Pria yang kamu tinggalkan begitu saja 2 tahun lalu kini sudah beristri, dan istriku sedang menungguku di mana aku tadi membawanya kemari, jawab Reza. Enggak, Zah, aku wanita satu-satunya yang akan menjadi istrimu. Aku tahu kamu masih mencintaiku. Akan kupastikan istrimu hanya sebagai pelarian, balas Amanda dengan derayan air mata.
Sudahlah, biarkan aku bahagia dengan pilihanku. Reza melepaskan tangannya dari genggaman Amanda dan berlalu pergi. Urus dia, bisiknya pada Ardi. Reza berlari menuju tempat parkir. Dia segera melajukan mobil sahabatnya dengan kecepatan di atas rata-rata. Malam yang semakin larut membuat jalanan nampak sepi, sangat memudahkan Reza sampai di tempat tujuan dengan cepat. Dia parkirkan mobil Ardi di sebelah mobilnya. Reza bergegas turun dan mengecek mobilnya, lalu kembali masuk ke dalam gedung reuni untuk mencari istrinya. Sepi? Ya, tempat itu sangat sepi. Hanya ada beberapa pelayan yang sedang membersihkan, membereskan, dan membersihkan gedung itu. Tak ada siapapun yang dia kenal untuk dimintai keterangan. Reza yang semakin panik langsung keluar menuju mobilnya. Dirogohnya saku celana untuk mengambil kunci mobil, dan beruntungnya dia ternyata masih berfungsi baik. Reza melihat tas istrinya yang tergeletak di sisi kursi kemudi. Dia raih dan betapa kagetnya saat dia menemukan ponsel di dalamnya. "Kamu kebiasaan, Rah?" dengus Reza kesal. "Kamu di mana?" Reza nampak bingung. Saat ini, ia mencemaskan istrinya yang entah berada di mana. "Aku akan cari kamu, Rah. Tunggu aku, sayang." Reza menyalakan mesin mobilnya segera. Tujuannya kali ini adalah hotelnya. Dia berharap kali ini saja istrinya bisa sedikit pintar untuk mengingat nama hotel tempat mereka menginap. "Aku harap kamu di sana ya, Ra. Tolong jangan pergi dariku." Reza terus saja memohon dalam hati. Sungguh dia berharap ini hanya mimpi. Sampai di lobi hotel, Reza segera masuk ke dalam lift yang hanya dikhususkan untuknya, karena lift itu akan langsung naik ke lantai tempat kamarnya berada. Tak ada siapapun di sana. Sosok yang dia harap menunggunya tak terlihat sama sekali. Reza akhirnya menyandarkan tubuhnya di pintu kamarnya. Dia menutup matanya sampai ada genangan air yang jatuh membasahi pipinya. "Aku terlalu bodoh kali ini, Ra," derihnya dalam rasa penyesalan. Reza kembali turun ke bawah untuk mengecek area lobi dan menanyakan istrinya kepada resepsionis yang masih ada satu harapan lagi. Ia berharap sang istri menunggunya di bawah karena sudah dipastikan dia tidak bisa masuk tanpa Reza. "Apa ada yang mencariku atau meminta kunci kamarku?" tanya Reza dengan raut wajah panik kepada dua wanita di hadapannya itu. "Tidak, Pak. Tak ada siapapun yang mencari Bapak," jawab salah satunya. Reza memukul meja resepsionis dengan kasar sampai beberapa yang mendengar dan melihat tersentak kaget. "Bantu saya mencari istri saya sekarang juga," titah Reza kepada para petugas hotel. "Ayo, Ra, kamu di mana, sayang?" Reza terus mencari istrinya di setiap sudut hotel miliknya dengan sesekali dia menyeka air matanya. Reza terus memaksa seluruh karyawan hotel untuk segera menemukan istrinya, karena dia tidak berani membayangkan Humairahnya sendiri di tengah jalan tanpa membawa apapun. "Tuhan, Kau bisa ambil segalanya, tapi aku mohon jangan ambil istriku. Berikan dia jalan pulang kembali kepadaku." Lirih Reza dalam hatinya. Lagi-lagi dia menyeka air mata yang terus membanjiri wajah tampannya. Rasa lelah tidak lagi ia rasakan. Bajunya yang mulai mengering kini kembali basah karena keringatnya sendiri. "Ayo, Rah, kamu bisa pulang kan? Aku di sini menunggu kamu, sayang." Reza yang tidak lagi mampu berdiri akhirnya dibawa oleh para petugas menuju ke kamarnya. Dia dibaringkan di atas kasur agar bisa beristirahat. Tubuh Reza kini terasa melayang. Hatinya sakit dan dadanya sesak. Otaknya terus berpikir di mana istrinya kini berada. Hanya lelehan air mata dan rasa bersalah yang menemaninya malam ini. "Istirahatlah dulu, besok kita pikirkan lagi," ucap Riko di depan pintu kamar hotel Melisa. "Terima kasih banyak," Melisa tersenyum, kemudian menundukkan wajahnya. "Jangan sungkan, sampai bertemu besok." Riko melangkah pergi menuju kamarnya sendiri dan Melisa masuk ke dalam kamarnya juga. Kamar yang tidak begitu luas, namun terasa nyaman. "Mas Reza di mana? Mas Reza ingat aku nggak? Aku mau pulang." Gadis malang itu terisak di tengah tempat tidur. Dia tidak bisa membaringkan tubuhnya karena bayangan suaminya saat menggendong wanita lain
terus berada di pelupuk matanya. Dia terus menangisi kejadian hari ini. Bagaimana bisa Reza mengingkari janjinya untuk tidak meninggalkannya sendiri di tempat yang sangat asing baginya. Beruntunglah Tuhan masih berbaik hati mengirim Riko kepadanya malam ini. Entah aku harus marah atau tidak kepadamu, Mas. Yang aku tahu, aku kecewa kepadamu, gumam Melisa sebelum dia memejamkan matanya yang terasa berat karena lelah menangis. Sayup-sayup terdengar suara ketukan pintu yang membuat Melisa terperanjat kaget. Dia memegang kepalanya yang pusing sembari mengucek kedua matanya. Dia mengumpulkan sisa-sisa tenaga untuk bangun dan membuka pintu. Riko, sapanya dengan suara serak, khas bangun tidur. Pagi, bagaimana tidurmu? Tanya Riko yang masih berdiri di depan pintu. Lumayan, tapi kepalaku sakit, ucap Melisa sambil memijit dahinya. Akan ku pesankan sarapan dan obat untukmu, jawab Riko sedikit khawatir. Boleh aku masuk? Pinta Riko, yang sedari tadi hanya berdiri tanpa dipersilahkan masuk. Maaf, tapi aku tidak bisa membawamu masuk. Ini kamar hotel, lagi pula tak ada ruang tamu, ucap Melisa hati-hati sambil menunduk, merasa tidak enak hati. Baiklah, aku mengerti. Nanti setelah kamu baikan, kita ngobrol lagi. Sekarang kembalilah istirahat. Maaf mengganggumu. Riko dengan langkah bertanya, kembali ke kamarnya sendiri membawa rasa kecewa. Setelah kepergian Riko, Melisa duduk di tepi ranjangnya. Dia mengusap kasur berspray putih itu dengan lembut. Malam ini pertama kalinya aku tidur tanpamu, dan bangun pun tanpamu, Mas. Apa kamu sedang mengharapkan ciuman selamat pagi dariku yang biasanya aku berikan untukmu? Lelehan air mata kembali membasahi wajahnya. Dia sangat merindukan suaminya yang selalu berada di dekatnya. Aku mau pulang. Dengan wajah yang berantakan, Reza bangun dari kasurnya menuju kamar mandi. Matanya yang sangat sembab membuatnya susah meraba arah yang ia tuju. Dia tidak tidur semalaman. Hanya bayangan istrinya yang menemaninya hingga pagi. Aku akan cari kamu, Ra, diri Reza setelah bersiap. Kemudian dia pergi keluar dari kamar hotelnya. Arah tujuannya adalah toko ponsel. Dia butuh benda pipi itu untuk melacak keberadaan istrinya. Selesai dengan urusan ponsel, dia kembali menuju mobilnya. Dia tekan beberapa angka di layar itu hingga panggilan pun tersambung. Gimana? Tanya Reza pada seorang di sebelah sana. Lumayan baik, nanti sore udah bisa pulang, jawab sahabatnya Ardi. Istri gue nggak ada, gue nggak tahu dia di mana. Tolong bantu gue buat cari, perintah Reza Riri. Seriusan loh? Tanya Ardi tidak percaya. Iya, lo suruh orang-orang lo nyari di mana istri gue, tapi dengan syarat. Apa? Tanya Ardi bingung. Jangan sampai bokap gue tahu. Kalau dia tahu mantu kesayangannya hilang, gue bisa dipenggal. Ardi yang mendengar perkataan Reza tertawa terbahak-bahak sampai membangunkan Amanda yang berada di sebelahnya. Kepala lo dipenggal saat masih perjaka, cek goda Ardi yang mendapat tatapan serius dari Amanda. Reza ya? Tanya Amanda. Ardi menganggukkan kepalanya. Bisa aku bicara? Pinta gadis itu yang masih nampak lemas. Za, Amanda mau ngomong katanya, ucap Ardi pada Reza. Gue lagi buru-buru, suruh dia istirahat aja, jawab Reza yang masih merasa kesal. Oke lah, nanti tunggu kabar dari gue ya, ucap Ardi sebelum mengakhiri teleponnya. Reza gak mau bicara denganku, terlihat raut wajah di wajah pucatnya. Dia sedang sibuk, biarkan dia menyelesaikan urusannya dulu. Ardi mencoba menenangkan Amanda. Reza berubah, aku bahkan tidak mengenalnya. Mana mungkin dia sudah menikah? Tanya Amanda penuh rasa penasaran. 2 tahun mungkin cukup baginya untuk melupakanmu. Setidaknya dia tidak semakin terpuruk setelah kepergianmu, ucap Ardi penuh penegasan. Aku terpaksa melakukannya, dari Amanda penuh rasa sesal. Reza terus melanjutkan mobilnya sportnya di tengah jalan yang membentang. Dia akan berhenti di setiap hotel yang dia temui, walau kecil kemungkinannya istrinya menginap di sana. Matanya tidak lepas dari jalanan yang mulai ramai.
berharap menemukan sosok gadis yang membuatnya kacau saat ini. "Kamu di mana, Ra? Aku cari kemana lagi?" Reza menepikan mobilnya sesaat. Dia menekan nomor telepon rumahnya, namun dengan harapan bukan namanya yang mengangkat. "Halo," sapa Reza saat telepon tersambung. "Iya, halo, dengan keluarga Rahardian Wijaya di sini," jawab seorang wanita di sana yang diyakini Reza salah satu RT. "Apa Nona Melisa ada?" tanya Reza ragu. "Maaf, Nona tak ada di sini. Ini dengan siapa?" Reza tidak menjawab. Dia langsung mematikan teleponnya. "Padahal aku harap kamu pulang, Ra. Kalau udah gini aku harus kemana cari kamu?" Reza memukul setir mobilnya berkali-kali untuk mengutuk kebodohannya kemarin malam. Penyesalan kini tengah menyelimuti hatinya. "Entah setelah ini kamu akan dengar atau enggak penjelasanku. Tapi satu yang harus kamu tahu, aku tidak bisa tanpamu seperti ini. Aku makin sadar arti hadirmu di sisiku, Ra. Aku akui kebodohanku meninggalkanmu, namun kini aku juga mengakui betapa pentingnya dirimu bagiku. Jangan pergi, biarkan aku memohon maaf kepadamu terlebih dahulu." "Kamu yakin mau ke sana?" tanya Riko saat keduanya sudah berada di dalam mobil. "Iya, dan aku mohon jangan beritahu ke Ilham," pinta Melisa lirih. "Aku bersedia mendengar ceritamu, Mel." "Terima kasih, tapi ini aibku, biar cukup aku yang tahu." Riko menatap gadis di sebelahnya itu dengan rasa iba. Banyak pertanyaan yang berputar dalam otaknya tentang masalah apa yang menimpanya sampai terlihat sangat terluka. Riko tidak lagi banyak bicara. Dia tetap menjalankan mobilnya ke tempat tujuan yang Melisa inginkan. Selama perjalanan keduanya tetap diam, tidak ada obrolan sepatah kata pun yang memecah keheningan. "Di sini?" tanya Riko saat Melisa menunjuk sebuah rumah bercat putih. "Iya." "Ya, cukup sampai di sini. Terima kasih banyak," ucap Melisa sebelum turun dari mobil. "Sama-sama, Mel. Kabari aku jika butuh sesuatu atau ada masalah yang mungkin sedang menimpamu," ujar Riko pelan. Melisa hanya mengangguk dan berlalu begitu saja. Riko memaklumi sikap gadis itu yang berubah menjadi lebih diam. 2 kali bertemu dengannya di panti asuhan, Riko sudah bisa menyimpulkan bahwa Melisa gadis yang ceria. Namun dari kemarin hanya wajah sedih dan tatapan kosong yang dilihat Riko. "Ada masalah apa sebenarnya, Mel?" Riko kembali memutar setir mobilnya meninggalkan Melisa di sebuah rumah yang ia sendiri tidak tahu rumah siapa itu. Dan Riko kembali membawa banyak pertanyaan dalam hatinya. Ingin dia menghubungi Ilham, namun janjinya pada Melisa tidak mungkin dia ingkari. Di lain tempat, Reza masih sibuk mencari istrinya ke setiap sudut kota. Dia mengerahkan semua orang-orangnya untuk berpencar ke berbagai tempat, termasuk terminal dan beberapa lampu merah, serta kantor polisi. Dia tidak akan berhenti sampai istrinya kembali ke dalam pelukannya. Yang dia tahu dari CCTV, Melisa hanya keluar dari gedung tempat diadakan reuni. Sedangkan CCTV bagian parkiran sedang mengalami kerusakan. Tak ada titik terang kemana arah Kumairahnya berjalan di tengah malam sendiri. Itulah yang menjadi beban pikiran Reza. "Gue harus cari kemana lagi?" lirih Reza yang bersandar lemah di kursi mobilnya. "Kita tetap cari, Jah," jawab Ardi yang selalu ikut bersama Reza. "Gue takut banget." Reza memegang dadanya yang terasa sesak jika membayangkan kejadian buruk yang mungkin dialami istrinya. "Lo jangan khawatir, kita bakal lakuin semaksimal mungkin, Za. Lo harus percaya sama kerja keras orang-orang suruhan kita." Reza mengangguk malas tanpa menjawab. Mobil kembali dilajukan kembali oleh Ardi dengan pelan. Reza tidak ingin 1 sentimeter pun terlewat dari pandangannya. Dia masih berharap bertemu dengan Melisa dalam keadaan apapun itu. "Za, apa kita nggak pulang aja?" ucap Ardi sambil terus memutar setir mobilnya. "Ngapain? Mungkin Melisa udah pulang." "Dia pulang sama siapa? Naik apa?" tanya Reza kesal. "Ya kali ada orang baik yang mau antar dia pulang. Lagian, emang lo udah cek semuanya di sana? Rumah lo, rumah bokap lo, apartemen lo, atau mungkin rumahnya sendiri?"
ujar Ardi sembari memberi saran. Bini gue gak ada di semua tempat yang lo bilang tadi, jawab Reza dengan kedua mata masih fokus pada jalanan. Gimana sama panti asuhan? Reza menoleh ke arah Ardi. Dia memang masih belum yakin betul istrinya tidak ada di sana. Kita ke sana, kata Reza kemudian. Siap bos, Ardi? Aku gak nyangka kepergian kita malah justru buat aku kehilangan, Rah. Dimanapun nanti aku menemukanmu, aku harap kamu mau pulang denganku. Cukup 2 hari ini aja aku tanpamu. Melisa merebahkan tubuhnya di kasur lantai sebuah ruangan sempit. Tak ada apapun di sana, hanya meja kecil dan sebuah box baju dari plastik. Dia menatap langit-langit kamar itu dengan nanar. Hampir 2 bulan ini ia hidup sangat menyenangkan. Namun siapa sangka, dalam waktu semalam hidupnya kembali seperti semula. Waktuku menjadi Cinderella telah berakhir. Terima kasih sudah membuatku istimewa kemarin dan menjadikanku bukan siapa-siapa hari ini. Gumam Melisa lirih. Rasa kecewa masih menguasai hatinya. Dia sadar siapa dia sebenarnya. Gadis biasa yang tidak mungkin bisa merebut hati seorang pria tampan yang kaya raya seperti Reza. Mungkin aku hanya pelarian, tempat bersandar dan menghangatkan tubuhmu, Mas. Karena aku sadar cinta akan membawamu pulang pada hati yang semestinya. Yuk, anterin gue turun, ajak Reza pada Ardi. Gitu tuh kalau punya dosa, hahaha. Ardi terus saja meledek sahabatnya membuat Reza kesal. Kemudian turun meninggalkan Ardi yang masih tertawa. Assalamualaikum, sapa Reza di depan pagar yang tertutup rapat. Waalaikumsalam, jawab seorang dari arah dalam. Pak Reza, ucap Mbak si sopan. Mari masuk. Wanita yang lebih tua dari Melisa 5 tahun itu membukakan gerbang dan mempersilahkan Reza masuk. Terima kasih. Mbak, tapi saya kesini mau cari Melisa, apa ada? Tanya Reza. Mbak Asia yang mendengar pertanyaan pria di hadapannya itu merasa bingung. Terakhir bilang katanya Sabtu pagi mau keluar kota. Sampai saat ini belum kembali ke panti asuhan, jawab Mbak Asih. Dek, hati Reza kembali mencelos saat mendengar pengakuan Mbak Asih. Tubuhnya kembali limbang, ingin jatuh jika Ardi tidak menahannya. Kabari kami jika Melisa ada kemari ya, Mbak, ucap Ardi. Kemudian membawa Reza masuk ke dalam mobil. Istri gue beneran hilang, Di, lirih Reza. Sabar, Ja, kita cari lagi ya. Ardi merasa kasihan pada Reza. Bayangan Reza 2 tahun lalu saat kehilangan Amanda mulai berputar di ingatannya lagi. Namun kali ini kehilangan sang istri terlihat lebih menyedihkan. Gue gak bisa gak ada dia. Gue kangen dia. Iya, Za. Gue tahu. Gue harus cari dia. Gue akan minta maaf udah ninggalin dia, Adi. Ada genangan air bening yang siap terjun dari sudut matanya untuk membasahi kedua pipinya. Kangen, Rah. Kangen banget. Kamu di mana? Ayo pulang.